Ya, saya ulang lagi ya, biar ada rekamannya. Jadi malah hilang ya, jauh banget nih naiknya. Nah, ya, ini kan komponen utama ya. Nah, oke, nah jadi tadi sudah kita sama-sama ketahui tujuan dari PCA itu, ya, ya. Saya ulang. Baik, dari X yang punya dimensi P, ya, P variabel, ya, itu nanti kalau dicari covariant matriksnya, maka diekstrak eigenvalue-nya itu akan diperoleh eigenvalue 1 sampai P, yang dimana seluruh nilai eigenvalue itu positif. Karena apa? Karena matriks covariant itu adalah positif definite, ya, definite positif, ya. Dan susunannya jelas bahwa lambda 1 harus lebih besar dari lambda 2 sampai lambda P. Tetapi susunan varian di matriks kovarian di diagonal itu tidak berurutan, tidak harus berurutan. Nah, apa tuh, Kak? Eh, ada apa itu? Ya, tidak harus berurutan ya. Nah, maka kemudian kombinasi linear yang bisa dibentuk adalah masing-masing ini A1, A2 dan seterusnya. Ya, nah tugas kita adalah mengestimasi A itu nantinya gitu ya. A itu nantinya dan apa namanya kita menggunakan ke, apa menggunakan eh, asumsi bahwa varian dari Y itu sama dengan AI, ya, bukan asumsi, memang begitu. Kalau dicari varian Y-nya ya ketemunya ini kan gitu ya. AI sigma dari A. Jadi varian dari ini adalah ini. Dan kovariannya tentu adalah AI dan K, yang dimana I dan K itu berbeda. Kalau I dan K-nya sama ya jadi varian. Oke, ya. Nah, kemudian ya aturan yang apa namanya digunakan di sana adalah bahwa linear kombinasi yang terbentuk itu harus memaksimalkan varian AI aksen X, ya. Gitu ya. A1 aksen X gitu ya. Yang apa namanya? Aturannya bahwa panjang dari vektor A1 itu adalah sama dengan 1, ya, alias dinormalisasikan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah linear kombinasi yang terbentuk harus memaksimalkan variannya setelah varian yang pertama, tentunya ya lebih besar maksimal setelah varian yang pertama, ya, dengan aturan yang sama gitu ya. Dan kemudian saling independen antara komponen kedua dan komponen ke pertama. Dilanjutkan seterusnya sampai P, ya, sampai semuanya. Artinya kita akan mendapatkan P kombinasi linier, ya, P kombinasi linier tadi, ya. Nah, kemudian, ya, karakteristik yang dipunyai oleh apa namanya matriks kovarian, ya, itu adalah positif definite yang tentu mempunyai eigenvalue yang positif dan pasangannya adalah eigenvektor. Sedangkan eigenvektor itu memenuhi syarat dari yang tadi bahwa panjangnya vektor itu 1 dan antar vektor itu saling independen. Sehingga kemudian dengan mudahnya kita akan substitusi, ya, vektor A itu tadi yang merupakan kombinasi linear itu menjadi vektor cirinya atau eigenvektornya. Ya, kemudian kalau dibongkar ini vektornya akan menjadi ini. Berlaku untuk semua I1 sampai P. Artinya kita akan punya P kombinasi linear yang kemudian harus kita cut nantinya menjadi Q. Q yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada P. Jauh lebih kecil. Usahakan jauh lebih kecil. Berapa kriterianya? Nggak ada. Karena kriterianya akan menggunakan proporsi ragam. Nah, kalau kemudian dicari ininya, ragam dari YI, varian dari YI, itu adalah varian dari EI aksen X. Varian dari ini, itu akan jadi EI
aksen sigma dari EI. Ini nggak bisa di kita buka papan tulisnya ya. Nah, ini ya. Apa tadi? Bahwa X yang mengikuti sebaran normal multivariat ya ukurannya adalah N kali P atau P kali 1 untuk memudahkan notasinya itu adalah mengikuti sebaran normal multivariat P dengan vektor mu sebagai nilai harapannya dan ragamnya sigma ukurannya P kali P ini P kali 1 gitu ya. Dan sigma bisa di apa di dekomposisi ke eigenvalue dan masing-masing eigenvektor ya. Kemudian ya kita akan bentuk ya masing-masing apa ini namanya masing-masing eh, masing-masing eigenvalue dan eigenvektornya ke kombinasi linearnya YI ya nih Y1 misalnya nih Y1 itu adalah E1 transpose X X-nya ini B kali 1 ini ya X tentunya ini jadi nah kalau ini kemudian dicari var dari Y1 itu sama dengan var dari E1 transpose X. Nah, ini akan menjadi E transpose varian dari X kemudian E kan gitu ya. Nah ini E transpose varian dari X adalah sigma dari E. Nah ya dan ini kalau diteruskan ya kita tahu bahwa sigma ini satu ya satu ya satu sigma itu ya eh, apa bisa didekomposisi menjadi apa? Menjadi sigma dari lambda I ya EI. Ini transpose E1 gitu ya. Nah, kalau ini kemudian ini sigma ya, I1 sampai P kan gitu ya. Kalau dilanjutkan di sini ya, maka varian dari E1 X ya, itu akan sama dengan E1 transpose dikalikan dengan berarti masing-masing dong. Lambda 1 kali E1 kan gitu, E1 vektor ya kan? 1 ditambah lambda 2 ya. Lambda 2 E2 E2 sampai semuanya. Sampai semuanya. Lambda P EP ya EP. Nah, ini transpose ya. Dikalikan dengan E1. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sifat dari eigenvektor itu adalah ortonormal. Artinya apa? Ortonormal itu kalau dot produknya akan sama dengan satu dan selainnya ya kalau perkalian dot produk dengan lainnya ikut sama dengan nol, 1 2 0 1 3 0 2. Pokoknya ini berbeda nol. Maka yang sama-sama ya tetap dia, tapi kalau yang berbeda udah dihabisin ya, dihabisin dengan ini nol semuanya. Jadi otomatis yang nyaris ada adalah yang ini saja. Karena ini S1 dengan lainnya itu akan nol semuanya kalau dikalikan. Ya, sehingga otomatis kita hanya mengalihkan yang ini dengan ini saja dengan ini. Kan gitu ya. Ini akan sama dengan apa? E1 transpose E1 ya karena lambda ini sifatnya adalah skalar bisa keluar dia di luar keluarkan dulu. Ini dikeluarkan di sini lambda 1 ya kan E1 terus dikalikan lagi. Ya E1 transpose E1. Nah, yang begini-begini ini kan satu ini satu, ini satu. Ini akan sama dengan lambda lambda 1. Ya. Nah, varian E1X sama dengan lambda 1. Nantinya adalah dekomposisi di eigenvalue pertama itu untuk
komponen pertama. Anda bisa melanjutkan komponen kedua sampai komponen ke P. Maka ya dilanjutkan, nanti akan diperoleh bahwa varian EP X itu juga akan sama dengan lambda P. Ya gitu ya. Jadi varian dari kombinasi linearnya atau komponen utama itu sama dengan eigenvalue-nya. Tapi sekali lagi lambda 1 ini tidak mesti sama data-datanya dengan sigma 1, enggak mesti sama. Bahkan beda, kemungkinan besarnya beda. Jadi jangan kamu gebyah uyah ya. Kamu anggap ya bahwa lambda 1 sama dengan sigma kuadrat 1. Tidak. Maka sebaiknya tanda tanyanya langsung dibuat begini saja. Set gitu ya. Meskipun ada yang sama, tapi susah sekali mendapatkan ini yang sama, itu susah. Ya, AI dan sigma kuadrat I sama itu susah banget. Ya, kemungkinannya ada, tetap ada kemungkinannya, tapi kecil sekali, susah sekali ya. Sehingga kita buat tidak sama saja. Ya, jadi jangan terjebak dengan ini ya. Ya, oke ya. Nih. Udah begitu. Maka kemudian proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh komponen utama, jadi kan varian komponen utama itu. Maka kalau ini berarti lambda 1. Proporsinya dengan total lambda tentunya. Ya, proporsinya dengan total lambda udah di video udah ada itu. Di video sebelumnya udah ada. Ya, akumulasi dengan dua komponen utama kedua ya dijumlahkan lambda 1 ditambah lambda 2. Proporsinya bagi total, namanya proporsi ya dibagi total gitu ya. Sampai kita temukan ya proporsinya 70 sampai 75% atau lebih udah cukup. Tetapi atau lebih ya. Tapi dengan Q yang minimum. Nah, artinya apa? Jumlah komponen utama diusahakan seminimum mungkin. Tapi proporsi yang bisa dijelaskan semaksimal mungkin. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kalau 1 tapi udah 90%, ya bagus itu harapan kita. Ya, ya dari P-nya 10 variabel, ya P-nya 10 variabel, kemudian Q-nya diperoleh 1, tapi udah bisa menjelaskan 90%, cukup udah selesai. Bagus itu. Ya. Artinya analisisnya tidak 10 variabel lagi, tapi kita 1 variabel. Penyederhanaannya luar biasa. Enggak cukup 1 misalnya, tambah lagi yang kedua. Ya. Nah, proporsinya gimana Pak? Harus 70 atau lebih? Lebih bagus. Lebih bagus proporsinya. Tapi dengan catatan Q-nya seminimum mungkin. Supaya apa ke minimum mungkin? Supaya jauh lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Ya. Dan dari sini juga kita akan bisa bisa buktikan bahwa varian dari Y1 dan Y2 itu akan sama dengan 0. Ya kan? Varian Y1 dan Y2 sama dengan 0. Ya. Nah, raise hand si Azam. Nanti dulu. Nah, nanti dulu. Ya. Udah deh, nggak apa-apa. Mau nanya apa kamu? Ini Pak, misalkan kalau kita dapatkan satu yang X1 aja, Y1 aja gitu Pak ya. Itu menjelaskan sekitar 75%. Nah, itu kan batas minimumnya. Batas psikologi ya. Ya, Kenapa? lebih banyak gitu. Kalau satu itu menjelaskan 75%, terus ketika dua itu menjelaskan 90%. Nah, itu baiknya itu memilih satu atau dua. Nah, kalau ditambah 2 itu 90%, dari berapa? Dari X-nya. Kalau dari X-nya hanya 3 ya mending 1. Ya kalau X-nya hanya 3. Gitu ya. Kalau X-nya Untuk banyak, menentukan itu gimana? ya enggak apa-apa. Kamu ambil 1 juga sudah cukup. Karena psikologinya sudah lewat. Ya, batas psikologinya sudah lewat 70%. Ya, kalau Anda tambahkan terus bisa 100%. Kalau gitu pakai aja semua, ya kan? Kalau Y1 sampai YP itu dipakai semua itu 100% itu. Ya kan? Enggak, ya kita ambil yang sudah lewat 70% udah cukup. Ya kan? Mau ditambah satu lagi ya ini kembali kepada objek penelitian kita, yaitu kembali kepada seni kita.
Saya nggak mengatakan harus tutup, harus close, nggak harus close, tapi seni kita. Kalau kita tambah satu tuh signifikan dia, maka dan itu akan apa namanya secara analisisnya itu malah lebih bagus. Dari sisi penamaan itu nanti akan endingnya itu ke penamaan dan kemudian dilanjutkan analisis berikutnya. PCA itu jembatan, PCA itu jembatan kemana-mana gitu. Untuk analisis berikutnya, gitu ya. Kalau seandainya pakai dua itu nanti bisa lebih atraktif ya silahkan pakai dua komponen utama ya. Nah, yang penting sudah lewat psikologinya itu 70% gitu ya. Nah, gitu. Jadi kembali kepada kita seninya. Tapi kalau tidak ada apa-apa misalnya ya lebih bagus satu. Ya, namanya parsimoni dalam statistika itu penting. Parsimoni atau apa? Sederhana. Itu lebih penting. Satu lebih mana? Lebih sederhana mana dengan dua? Ya lebih sederhana satu. Yang kalau kita analisis satu itu univariat, ya kalau dua udah bivariat, itu udah lebih kompleks. Tiga udah lebih kompleks lagi kan itu. Ya, itu Zam. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, ini saya lanjutkan di sini. Varian Y1 dan varian Y2. Ini kan varian dari E1 transpose X dan E2 transpose X. Kan gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi ya COV ya, ini COV ini COV covarian ya. Ini juga covarian. Jadi covarian berarti ini adalah varian ini ya. Ya. Berarti ini adalah ekspektasi bentar, covarian dari 1 dan Y2. Ini covarian ini. Ini coba kita kembali ke ini ke buku lagi. Ini kalau dikerjakan di situ malah nggak jadi nol, harusnya nol gitu. Ya, covarian Y1 IYK itu sama dengan ini. Oh, langsung ya dia ya. Oh, salah berarti tadi itu. Oke, karena X-nya sama nih. Gimana tadi? Ya, jadi ini akan menjadi ya E1 transpose covarian dari X dan E2 ya E2 gitu ya. Harus E2 ini. Maka ada telepon pula ini. Ya, gimana nih? Ini adalah sigma E2. Dan karena ini adalah saling meniadakan, tentu akan menjadi nol. Ya, akan menjadi nol ini. Nol. Ya, karena ini sifatnya adalah saling bebas. Oke. Ya. Nah, udah. Berarti komponen utama yang dibentuk adalah komponen utama yang saling bebas dan itu sangat penting sekali ketika kita misalnya ya ingin melanjutkan ke analisis regresi. Regresi berganda itu membutuhkan apa? Syarat tidak boleh ada multikolinearitas. Ya kan? Nah, awalnya X itu berkorelasi antar satu dengan yang lainnya variabelnya. Jadi X1, X2 sampai XP ini saling berkorelasi. Kalau ini kemudian digunakan sebagai auxiliary variable, ya, variabel penjelas di regresi berganda, akibatnya ini saling berkorelasi, akibatnya akan ada penyakit yang namanya multikolinearitas. Yaitu penyakit tuh. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan penyakitnya adalah dibuat komponen utama, ya Y1 sampai YQ tentunya ya. Y1 sampai YQ yang Q-nya lebih kecil dari P, yang ini sudah dijamin saling bebas. Sehingga tidak ada penyakit yang namanya multikolinearitas. Itu salah satu tujuannya PCA. Selain itu juga bisa ke
macam-macam banyak ya. PCA ini jembatan untuk analisis berikutnya. Ya, biasanya tidak berhenti di PCA gitu maksudnya. Oke, ini sudah semuanya. Ya, ini proporsi sudah disampaikan. Ya, saya kira itu. Nah, untuk menambahkan ini mungkin materi ini belum disampaikan di kelas yang lain. Jadi kalau latihan-latihannya ya ini silahkan dibuat ya, diketik, kemudian dikerjakan ya. Nah, saya sampaikan kepada kalian kalau cara-cara apa namanya yang digunakan ya, terutama menggunakan matrik korelasi nantinya, ya gunakan matrik korelasi saat mencari komponen utamanya. Jadi matrik korelasi itu sama dengan data yang sudah distandarisasi, ya kovarian dari matriks data yang sudah distandarisasi, ya dan itu nanti ya eigenvektornya ketika dikalikan dengan X-nya yang sudah distandarisasi itu eigenvektornya itu sudah menunjukkan bobot korelasi. Ya, itu. Nah, ini kalau buat visualisasinya ya seperti ini. Ya, D1, D2 dulu sudah pernah dijelaskan. Ya, ini ada 3 dimensi digambarkan di sini ya, 3 variabel tentunya ya, bentuk 3 komponen utama. Bagaimana geometrinya, yaitu bisa kalian perluas ininya wawasannya. Oke. Ini gampang ya. Saya kira bisa lah ya. Ya, ada yang mau ditanyakan kalian? Paling menghitung korelasi ini yang belum dicoba, kalian coba aja. Ya, menghitung korelasi ini. Ya, sudah ada juga dihitung masing-masing korelasi antara X1 ke Y. Nah, terkait dengan penamaan, itu juga ada di video sebenarnya. Ya, itu nanti kalau bobot-bobot yang saya sebutkan tadi itu nampak ada kontras antar komponen utamanya. Jadi gini. Udah sebenarnya ya. Ini saja. Jadi kalau kita punya 2 komponen utama, Y1 adalah E11 kali X1 ditambah ya E12 kali X2 ditambah E13 kali X3 misalnya. Kemudian 2 komponen utama ini nah, kalau ada 2 komponen utama ini, kita kan harus mencirikan komponen utama itu. Kalau komponen utamanya itu hanya 1, maka namanya adalah kompromi dari ketiga variabel itu. Ya, gabungan dari ketiga variabel itu tentunya begitu. Udah ya. Nah, kalau lebih dari 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya banyak Ki ya. Misalnya Q1 X kok Q mungkin X-nya aja 3, oh lah lanjutkan aja ya. Ini sampai E1P ya kan? E1P X. Ya, E-nya tetap ukurannya P ya. Tetap ukurannya sebanyak P. XP. Jangan salah ya. Jadi E-nya sebanyak P. Ya. Kalau ada seperti ini misalnya gitu ya. Maka kita ya sandarkan ke matriks korelasi dulu. Ya, jadi dibuatlah eigenvektor ini adalah ekstrak dari materi korelasinya. Ya, materi korelasinya. Adapun X-nya Anda bisa buat standarisasi silahkan ya.
tidak juga tidak apa-apa, tapi yang umum dipakai adalah standarisasi. Standarisasi. X-nya distandarisasi. Jadi kita akan, kalau standarisasi berarti semua ya, X-nya semua. Nah, kita akan melihat di sini adalah menggambarkan korelasi ya kekuatan meskipun nilainya bukan korelasi. Jadi korelasi itu ya tidak hanya elemen eigenvektor ya, karena ada eigenvalue juga kan gitu ya. Jadi korelasi antara Y1 YI ya dengan X apa ini kamu XK ya, itu adalah sama dengan ya 1I 1K EIK ya dikalikan dengan lambda I tentunya dibagi dengan akar dari sigma kuadrat K gitu ya. Nah, kalau dari matriks korelasi sigma kuadrat ini akan sama dengan 1. Ya kan? Sama dengan 1. Ya, kemudian ya kalau di Y1 ke X2, Y1 ke X3, ininya sama semua lambdanya. Lambda I-nya sama semua. Yang membedakan adalah ininya. Maka ya dari sini kita bisa katakan bahwa untuk komponen 1 semuanya ini adalah maksimal di masing-masing komponen utama. Maksimal di komponen utamanya masing-masing ya. Jadi ini adalah maksimal di Y2 ini kan. Kok maksimal sih? Yang maksimal yang ini ya, Y1 di X itu maksimal. Gitu ya. Karena komponen utama pertama itu tentu mengambil porsi yang paling besar ya di variasinya. Ya, dan lambda I, lambda 1 dan lambda 2 tentu lebih besar lambda 1. Ya kan? Lambda 2, lambda 3 makin mengecil. Gitu. Tapi dalam hal ini kan kita ingin ya apa namanya melihat mencirikan Y1 dan Y2 misalnya 2 lah gampangnya gitu ya. Ini kita mau namakan apa? Penamaan ini tentu berdasarkan variabel asalnya. Variabel asalnya. Ya. Nah, kalau misalnya Y1 ini adalah asosiasi dari lihat dari apa? Eigen apa nih dari E-nya ini yang paling besar yang mana? Ya, kemudian Y2 ini yang paling besar yang mana gitu dari X-nya. Misalnya Y1 adalah asosiasi dari apa? Dari X1, X2 ya dan X3 misalnya. Sementara Y2 itu adalah asosiasinya dari X4 dan X5 misalnya. Maka penamaan itu ya adalah penggabungan dari variabel-variabel ini. Ya. Oke, demikian pula ketika hanya satu komponen utama. Satu komponen utama berarti semua X ya, X1 sampai X5 misalnya. Maka gabungan dari seluruh itu. Ya dinamakan apalah sosial ekonomi. Kalau nanti bisa dipilah menjadi sosial dan ekonomi, misalnya ini sosial, ini ekonomi. Kalau satu komponen utama berarti sosial ekonomi, gitu. Kalau ada sosial, ekonomi, kesehatan misalnya. Ya, variabel barunya satu komponen utama berarti variabel sosial ekonomi dan kesehatan. Gampang aja. Tapi kalau bisa dipilah menjadi 2, sosial ekonomi dan kesehatan, ini sosial ekonomi, ini kesehatan, gitu yang lain. Sehingga analisisnya lebih sederhana. Jadi 5 menjadi 2. Ya. Oke. Ya, ngelihatnya dari apa ini? Besaran-besaran dari ya, elemen eigenvektornya dari matriks korelasi. Jangan dari matriks sigma, ya, jangan dari matriks sigma. Oke. Nah, itu kalau apa nanti ketemu kasus ya ada banyak deskripsi, banyak di publikasi itu nanti akan lebih paham lagi. Saya kira itu dulu materi kita ya hari ini. Ya, saya stop ininya.